Halo semuanya. Halo semuanya, halo teman-teman. Baik, Perkenalan dulu ya Teh ya. Iya, bener. Masuk-masuk tiba-tiba apa ya? Oke, perkenalan dulu ya Teh ya. Dari Teteh dulu nih. Oke, perkenalkan saya Syifa Amelia Wilotolaili dari D3 Keperawatan dan rekan saya. Saya Sabrina Chandra Ningtyas dan tentunya mahasiswa D3 Keperawatan juga. Bener. Oke Teh, jadi kita ngapain sih di sini Teh? Oh ya, di sini kita itu akan membahas topik ya Teh. Oke. Suatu topik yang berjudul ketika Pancasila berhubungan dengan gaya hidup bebas diabetes mellitus di masa kini. Oh, berarti tentang diabetes ya. Iya Teh, pembahasan kita kali ini. Oke. Oke. Jadi tujuan kita dalam topik ini tuh apa sih Teh sebenarnya? Tujuan kita itu menganalisis sila Pancasila dalam penyakit diabetes mellitus ini nih Teh. Karena kan di kehidupan kita juga, apalagi kita hidup di Indonesia ya, harus dibarengi Betul. dengan Pancasila Ya. gitu. Oke. Nah, masuk ke pematerian kali ya Iya. Teh. Kita udah masuk karena kita udah pembukaan, jadi kita masuk ke dalam pematerinya ya. Benar. Yang pertama. Oke, jadi karena diabetes ya Teh. Jadi apa sih menurut Teteh gitu diabetes itu atau diabetes mellitus itu menurut Teteh gimana? Oke, baik. Nah, menurut aku ya Teh ya, setelah dibaca-baca nih dari jurnal, dari buku gitu ya. Jadi menurut WHO itu Teh, diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksinya secara efektif begitu. Nah, insulin ini juga adalah hormon yang mengatur kadar glukosa darah Teh. Oh, jadi mungkin gara-gara si hormon ini ya Iya, Teh, si mungkin insulin ya. ini. Nah, Pantes. dari Teteh nih apa sih diabetes itu? Oke, dari aku nih, aku pernah baca nih Teh dari jurnal dari International Federation of Diabetes, yang dimana itu cakupannya udah bukan Indonesia lagi ya Teh, tapi Internasional ya Teh. seluruh dunia nih ya Iya. cakupannya. Nah, menurut mereka itu menyebutkan bahwa angka diabetes mellitus di dunia itu sudah 1,9%, menjadikan si penyakit diabetes mellitus ini itu sebagai penyakit berbahaya ke-7 di dunia Teh. Aduh, udah parah banget berarti ya Teh ya. Betul, berarti saingannya sama penyakit-penyakit lain nih. Sama kanker ya Teh Iya. dan sebagainya. Nah, apalagi bisa menyebabkan kematian juga. Terus di Indonesia nih Teh apalagi. Nah, di Indonesia juga angkanya sudah banyak nih Teh, udah sampai 371 jiwa dan Banyak mencapai banget ya. 93% yang menderita nih Teh. Itu di Indonesia doang loh. Sangat Belum- ngeri banget ih. belum lagi di dunia. makin gitu. Jadi Iya. banyak nih Teh dari penyakit diabetes mellitus ini tuh banyak mengakibatkan korban jiwa. Lanjut semuanya, kita ke faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit diabetes mellitus ini. Boleh Teh Syifa nih jelasin. Oke, di sini aku akan membacakan faktor ya Teh ya. Betul. Beberapa faktor dapat meningkatkan resiko seseorang terhadap penyakit diabetes mellitus ini. Yang pertama nih Teh, pola makan yang tidak sehat. Aduh, Pola makan lagi. Iya. Pola makan yang tidak sehat itu kayak zaman sekarang kita lihat aja ya. Betul. Atau Gen Z gitu ya. Banyak yang makan cepat saji mungkin ya, karena Iya. mungkin ingin cepat dan pingin cepat kenyang gitu Iya, ya Teh, ya. apalagi. Makanya juga sembarangan Oke. gitu. Yang kedua nih Teh, kurang aktivitas fisik ya. Betul. Kurangnya berolahraga Mager gitu. ya zaman Mager ya zaman sekarang, apalagi saya ya contohnya gitu. Oh, Teteh juga berarti mageran ya orangnya? Mager tapi jalanlah sedikit-sedikit Teh. Oh iya, gak apa-apa lah, jalan-jalan sedikit. Iya, yang ya. ketiga ini tuh faktor genetik Teh dari Oh iya, keluarga. pasti. Jadi seperti kayak ibunya mempunyai diabetes, ke anaknya juga Nurun akan ya? nurun gitu Bisa. penyakit diabetes ini. Nah, Oke. selanjutnya kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Aduh, Ini parah banget Teh. apalagi Indonesia ya, aduh Indonesia. rokok gak bisa lepas gitu Iya. ya. Dari Apalagi anak-anak laki-laki ya Teh ya. SD. Aduh, laki-laki, tolong ya. Tolong ya dijaga nih rokoknya ya. Kalau bisa berhenti ya dari sekarang. Banyak dampaknya juga. Iya, ya, banyak rokok banget ya. apalagi alkohol Teh. Aduh, itu Gak disarankan banget ya Iya. kita sebagai perawat untuk mengonsumsi alkohol kepada kalian semua ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya stres dan obesitas nih Teh. aduh, Stres berlebihan juga nggak baik ya Teh ya, dapat memicu banyak penyakit juga. Iya. Apalagi obesitas Teh, sangat-sangat apalagi sih. disayangkan banget ya. Iya.
apalagi Betul, obesitas ini ya teh ya, maaf, obesitas ini sangat gampang gitu terserang penyakitnya gitu. Jadi banyak deh penyakit-penyakit lain yang Iya. menyerang ya, selain kalau kita udah obesitas itu maksudnya. Iya. Bukannya kita menghina ya ke Iya. yang di obesitas gitu, tapi kita Inilah guys, mengingatkan. mengingatkan ya. Kita juga baca-baca juga ya, ini hasil gitu kalau obesitas itu sangat Rentan. rentan gitu. Yang keenam, yang terakhir nih teh, usia tua. Usia tua. Tapi jangan ini dulu yang usia muda. Banyak kok sekarang ya yang usia muda yang terkena Saingannya usia muda Iya. juga ya gitu. terkena terkena diabetes. Nah, dengan pencegahan juga nanti kita akan bacakan ya teh ya, Iya, pencegahannya. ada pencegahannya. Oke, selanjutnya nih teh. Nah, lanjut nih teh ya, karena tadi udah faktor ya teh, udah membahas faktor, kita langsung ke dampak diabetes mellitus terhadap individu dulu teh. Oke. Dampaknya terhadap individu itu banyak sekali ya teh ya. Betul. Dampak yang pertama Langsung. itu dampak pada kesehatan yang tadi kita bacakan Iya. itu, yang kita kasih. Kayak yang kedua, kaki bisa diamputasi. Aduh, sayang banget ya teh ya. Aduh, sampai amputasi gitu teh. Iya, takut. karena emang diabetes kan emang kayak gitu ya teh ya. Menyerangnya Menyerangnya ke kaki Oh, gitu. iya, betul. Yang ketiga, mata bisa buta. Makanya itu kita harus jaga-jaga kesehatan ya Iya. teh ya, agar menghindari ini nih dampaknya nih terhadap individu. Yang Iya. keempat nih, berbagai penyakit teh. Betul. Jadi seperti jantung, gagal ginjal itu bisa terkena juga kalau kita terjangkit diabetes mellitus. Oke. Nah, yang terakhir nih teh, obesitas lagi. Obesitas lagi ya. Apalagi yang obesitas dampaknya bisa lebih parah teh daripada ini. Makanya yang obesitas tolong berhati-hati, Jaga pola makan ya. makan juga ya Dietnya dari tuh sekarang. Benar, dietnya tuh bisa dari makanan, bisa dari olahraga ya teh. Benar. Jadi tidak memberatkan yang harus langsung turun berat badan banget nih, enggak gitu Enggak juga. Nah, selanjutnya nih, individu kan sudah ya teh ya. Oke. Selanjutnya kepada masyarakat nih, menurut teteh apa sih dampaknya? Apalagi nih teh ke masyarakat. Kalau individu otomatis ke diri sendiri ya, maksudnya ke pasien sendiri. Nah, kalau ke masyarakat kan cakupannya udah luas ya. Iya, benar Nah, banget. apalagi nih di masyarakat, dampaknya dari penyakit ini tuh yaitu mencakup nih teh penurunan kualitas hidup, karena pasti banyak menimbulkan korban jiwa ya teh kalau Iya. tidak dicegah. Iya, gitu. benar banget Apalagi- teh. Dan juga komplikasi kronis gitu ya dari penyakit ini. Apalagi komplikasinya bisa nyerang ke jantung, ke ginjal, ke hati ya teh. Terus bisa tadi dari obesitas juga ya teh Iya, menyerang, benar. apalagi itu dari berat badan, dan parahnya bisa menyebabkan kematian. Nah, terus ada juga peningkatan beban finansial kesehatan karena biaya pengobatan penyakit ini Iya, tuh cukup mahal ya teh ya. nggak murah ya. Murah ya. Dan apalagi pelayanan kesehatannya tuh takutnya nggak ada gitu ya teh. Iya. Jadi dampaknya pasti ke biaya gitu Iya. ya teh. Biaya lagi gitu. Nah, Benar banget. yang terakhir ada penurunan produktivitas kerja. Contohnya nih seperti kasus yang ada seorang bapak yang akan diamputasi nih teh, tapi dia tuh pemikirannya kebagi dua gitu. Jadi antara dia mau amputasi atau enggak, karena alasannya ya teh takutnya beliau tuh nggak bisa bekerja lagi. Iya, kalau kakinya diamputasi ya. Iya. Itu juga alasannya ya. Betul. Oke. Selanjutnya nih, kita sebagai perawat juga pasti mempunyai peran ya terhadap Pasti. pasien diabetes mellitus Betul. ini. Oke, yang pertama nih teh, apa sih teh peran kita nih kepada pasien diabetes mellitus ini? Yang pertama dan paling utama nih peran kita itu yaitu mengedukasi. Bener banget. Mengedukasi pasien ya teh. Iya. Nggak bosan-bosan kita pasti akan mengedukasi nih, meskipun pasiennya nanti ada yang inilah, ada yang itu gitu, berbagai sikapnya gitu ya Iya. teh, tapi ya kita tetap harus mengedukasi. Iya, Apalagi bener banget. untuk menjaga pola makan ya teh. Iya, Aduh, ada. masa kini terupdate, pasti pola makan juga ikut terupdate ya. Iya, Nggak mungkin bener. kayak zaman dulu yang pagi-pagi sarapan bubur, sekarang udah gak zaman ya teh, gak bubur doang gitu ya, Iya, iya. sekarang langsung Bener makan banget. ya junk food gitu ya Iya, teh. gorengan gitu ya teh, Oh. contohnya. Lanjut teh. Oke, yang kedua nih, peran perawat juga tidak hanya bekerja sendiri ya teh. Iya. Kita juga harus mengajak tim dokter.
teman Betul. perawat juga ya, Iya, jangan nggak bekerja mungkin. sendiri ya. Oke, terus juga ahli gizi dalam menentukan dan juga merencanakan nih apa sih ke depannya yang kita rencanain kepada pasien diabetes ini Iya. gitu Maupun contohnya. pengobatan ya teh, Iya, pengobatan benar. ataupun pola makannya. Jadi jangan bekerja sendiri lah teh ya. Betul. Harus mengajak teteh juga nih misalnya. Iya, nanti kita bisa nih teh Iya, bareng-bareng. kolaborasi Iya. ya teh. Ya, yang terakhir nih teh apa? Oke, yang terakhir, kita juga sebagai perawat, Teteh pernah dengar gak sih kata komunikasi terapeutik gitu? Pernah dong teh, apalagi aku alumni SMK Kesehatan. Oh iya. Pernah banget. Aku SMA sih teh, jadi gak pernah dengar ya teh. Oke. Nah, jadi komunikasi terapeutik ini bertujuan untuk mengedukasi lagi teh, memberikan dukungan psikologis nih teh. Jadi antara kita sebagai yang merawat dan juga sebagai pasiennya. Agar apa? Agar si pasien ini bisa patuh nih teh dalam pengobatannya. Nggak cuma pengobatan, tapi ada yang lainnya juga Iya, kita bisa benar. itu patuh. Nah, lanjut nih teh. Tadi faktor udah, dampak udah. Terus penerapan ya. Iya, penerapan Pancasila sesuai topik kita ya teh ya. Iya, betul. Ada Pancasilanya nih. Iya. Nah, ada lagi nih ke materi selanjutnya, yaitu penerapan Pancasila dalam pelayanan kesehatan. Tapi yang aku tahu nih teh ada 4 upaya nih. Apa aja sih teh upayanya? Oke, di sini ada 4 upaya, yang salah satunya yaitu upaya promotif atau promosi kesehatan teh, dan yang kedua preventif atau upaya pencegahan. Nah, yang ketiga Oke. ini kuratif dan rehabilitatif, yaitu pengobatan dan pemulihan nih. Oke, dari aku dulu ya teh ya. Boleh. Sila pertama nih yaitu Oke. ketuhanan yang Maha Esa. Nah, aku akan bacakan dari upaya promotif dan preventif ini. Nah, contohnya itu perawat wajib mengedukasi pasien dan keluarga bahwa menjaga kesehatan tubuh itu termasuk bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, perawat juga wajib mendoakan dan memotivasi pasien agar sabar serta tabah dalam menjalani kesehatan ini, dalam menjalani pengobatan ya. Apalagi diabetes ini bukan waktu yang singkat ya teh ya, panjang banget penyembuhannya juga. Jadi kita juga sebagai perawat harus banget memotivasi pasien agar lebih sabar, lebih tabah gitu. Oke, itu baru 2 upaya ya teh? Baru 2 upaya nih, selanjutnya nih teh. Upaya 2 lagi nih. 2 lagi, oke. Upaya kuratif dan juga rehabilitatifnya nih. Sebagai perawat juga kita harus mendampingi pasien ya teh secara spiritual nih. Secara ngomong ya face to face ya teh terhadap pasien sendiri gitu ya. Meskipun si pasien tersebut itu berbeda agama ya teh, gak mungkin muslim doang kan ya di Indonesia, apalagi banyak agama ya teh ya. Nah, jadi kita tuh punya tugas untuk mengingatkan pasien ya teh, meskipun sakit ya, tapi kita tetap harus mengingatkan untuk beribadah. Itu wajib teman-teman semuanya ya, beribadah. Bener banget. Meskipun bukan muslim juga wajib beribadah ya teh ya. Sesuai agamanya ya teh, sesuai agamanya masing-masing. Dan juga kita harus meyakinkan kepada pasien nih, karena proses kesembuhan ini itu sebagian atau berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Jadinya tidak boleh memandang satu mata ya teh, dua pihak gitu ya memandangnya gitu. Oke. Selanjutnya nih teh, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam upaya promotif dan preventif ini, perawat juga wajib memberikan informasi kesehatan mengenai risiko komplikasi DM dengan benar dan jujur nih teh. Gak mungkin kan teh? Iya, berbohong itu sangat melanggar SOP ya. Betul. Kalau di dalam perawat, tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, agama, dan warna kulit itu sangat tidak boleh ya dalam keperawatan. Apalagi dalam Pancasila tuh nggak boleh banget ya teh ya. Sudah diatur ya teh. Iya, sudah diatur ternyata. Kemanusiaan. Oke, selanjutnya nih teh dari upaya kuratif dan rehabilitatif ini. Nah, di upaya kuratif dan rehabilitatif ini kita memberikan asuhan keperawatan yang baik kepada pasien nih teh, dengan penuh empati dan juga rasa manusiawi. Contohnya nih teh seperti kita memiliki pasien ya dengan penyakit yang hampir seperti diamputasi gitu ya teh, kayak sudah sakitnya tuh ke kaki, udah membusuk gitu ya. Nah, apalagi untuk perawatan luka seperti itu kan kita harus memiliki sikap kehati-hatian gitu ya teh dalam mengobati gitu. Takutnya kita sedang mengobati ini
kena yang lain gitu ya teh, kena saraf yang lain, aduh itu dan jadi tambah banyak ya teh ya. jadi tambah banyak masalah Jadi nih. harus berhati-hati banget ya teh ya. Oke, selanjutnya nih teh sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam upaya promotif dan preventif ini, perawat juga wajib mengadakan kegiatan senam bersama dalam pencegahan diabetes atau penyuluhan kesehatan secara massal di lingkungan masyarakat. Kan dari tadi juga kita udah membicarakan kayak hidup sehat gitu ya, aktivitas fisik gitu. Iya, Mungkin ini contohnya ya guys. Untuk mengadakan kegiatan senam bersama di dalam lingkungan masyarakat. Itu alasannya untuk menimbulkan menambahkan solidaritas antar tetangga dalam menjaga kesehatan. Itu juga sangat penting banget ya teh ya. Apalagi tadi kita juga menyarankan kepada masyarakat, kepada teman-teman semua untuk aktivitas fisiknya di ini gitu, ditingkatkan gitu ya, jangan bener mager terus. Oke. Selanjutnya nih teh. Oke, nah untuk kuratif dan rehabilitatifnya lagi nih ya, gak bosan-bosan kita, yaitu melakukan teh apa, kolaborasi. Karena tadi udah teteh sampaikan juga ya, karena perawat gak mungkin bekerja sendiri ya, pasti membutuhkan kolaborator lain, yaitu dari tim dokter, ada tim gizi ataupun farmasi, yang apalagi fisioterapis ya. Fisioterapis itu sangat perlu karena penyakit diabetes mellitus itu menyerangnya ke kaki ya teh. Jadi kita takutnya nanti setelah peramputasi ya teh, setelah tindakan amputasi kita harus melakukan terapi gitu ya pasca operasi. Nah takutnya nanti kita membutuhkan dan pasti kita harus berkolaborasi juga. Dan pasti melibatkan dari dukungan keluarga. Itu juga penting banget ya teh ya, jauh banget. Pasti sih dari keluarga. Gak mungkin ya kan teh kita hanya mengandalkan perawat saja ya. Betul. Yang kan perawat bekerja di rumah sakit, jadi kita kalau di rumah juga dukungannya dari keluarga. Balik lagi keluarga. Ya. Selanjutnya nih sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dalam upaya promotif dan preventif ini, perawat harus melibatkan pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan nih teh terkait perencanaan menu diet harian nih contohnya. Dan juga ada contoh lain nih ketika misal pasiennya akan diamputasi kata dokter ya, kalau misalnya pasien tidak setuju dan juga keluarga juga tidak ada yang setuju dan juga ada, kita juga harus bermusyawarah nih teh terkait rencana apa nih selanjutnya kalau misalnya tidak gitu, dan misalnya juga iya gitu. Jadi kita tuh wajib banget bermusyawarah dengan keluarga ya teh, dan juga pasiennya juga dalam mengambil keputusan nih jalan tengah gitu contohnya seperti itu. Oke, berarti itu teh musyawarah ya. Musyawarah. Oke, selanjutnya teh kuratif dan rehabilitatif lagi nih. Nah, dalam sila keempat ini perawat itu bisa menggunakan cara pendekatan nih teh, pendekatan antara tenaga medis dan juga pasiennya. Itu supaya kita bisa menimbulkan pendapat yang bisa mencapai ketujuan gitu ya teh, seperti di musyawarah ya gitu. Nah bisa berdiskusi juga bersama keluarga pasien, bersama pasiennya juga gitu, dalam menentukan manajemen kesehatan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Iya benar banget. Berarti nyambung ya teh? Nyambung banget dong. Yang tadi yang pertama promotif juga sama yang ketiga dan keempat ini yaitu kuratif dan rehabilitatif. Oke teh nih sila terakhir nih teh. Udah sampai terakhir ya kita. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih. Dalam upaya promotif dan preventif ini, perawat juga harus memastikan edukasi pencegahan diabetes ini dapat terjangkau ke kelompok masyarakat bawah atau daerah tertinggal yang minim akses informasi kesehatan dengan benar. Jadi kita tuh sebelum terjun nih teh ya misalnya untuk edukasi kesehatan, kita juga harus menelaah dengan benar. Pasti gitu. ya nggak mungkin ya tiba-tiba kita ada ilmu langsung dipraktekkan gitu ya, takutnya juga ada kesalahan ya teh ya. Oke, selanjutnya nih teh kuratif lagi dan rehabilitatif ya. Yang terakhir itu membantu pasien mengakses hak pelayanan kesehatan. Contohnya seperti apa teh? BPJS. Itu penting banget ya fasilitasnya, karena fasilitas ini tuh mencakup untuk biaya mengcover biaya yang lumayan cukup mahal ya teh, apalagi penyakit diabetes mellitus ini biayanya cukup mahal gitu teh. Jadi kalau misalkan kita membantu dalam pelayanan BPJS ini
kita sudah masuk nih Teh dalam penerapan Pancasila Sila yang yang sila kelima. Nah, apalagi kita juga harus memanfaatkan ya Teh, mendapatkan obat nih, antibiotik atau maupun obat-obat yang lain, dan pastinya cek gula darah sih. Kita pasti membantu ya Teh untuk Iya, pelayanan bener seperti itu. Apalagi kita perawat ya Teh ya. Nggak mungkin kan ya Teh kalau misalkan kita tidak melakukan seperti itu. Oke. Nah, lanjut nih Teh, tadi udah banyak bahas materi, kita ada contoh nih Teh, Iya, contoh contoh. penerapan Pancasila oleh perawat ya Teh terhadap pasien, terhadap keluarga, masyarakat, dan juga terhadap diri kita sendiri. Boleh nih Oke, Teh, terhadap perawat dulu kali ya Oke, Teh. dari perawat dulu nih. Contoh penerapan Pancasilanya yaitu mengedukasi pasien diabetes mellitus. Gak bosan-bosan ya Teh tadi kita Iya. berbicara dengan mengedukasi. Ya. Edukasi lagi ya Karena Teh. itu emang nomor satu Satu. ini edukasi, Edukasi. gitu. Oke. Nah, yang kedua ada pasien nih Teh. Pasien. Nah, pasien juga harus berikhtiar atas penyakit yang diberikan oleh Tuhan. Jadi harus kayak Sabar juga, sabar Teh. dan tabah yang tadi kita jelasin juga nih. Betul. Oke, selanjutnya keluarga dan masyarakat itu apa sih Teh? Kalau Penerapannya? keluarga pasti kan orang terdekat ya Teh. Iya. Pasti kita mengingatkan pasien nih Iya. Teh untuk menjaga pola makan. Iya, benar banget. Apalagi minum obat Iya, ya benar Teh, banget, Teh. dan olahraga gitu, juga menyiapkan makanan yang rendah gula, karena takutnya kalau gulanya tinggi ya memicu lagi ya Teh, Iya. makin parah gitu. Nah, kalau untuk masyarakatnya kita tuh bisa memberikan dukungan kegiatan nih Teh, seperti senam ya Teh, tadi Iya, senam. benar. Habis senam cek gula darah Benar gratis, banget. makin bagus. Makin bagus. Oke. Wah, ternyata pembahasan kita udah cukup panjang Iya ya Teh. Teh ya. Kita udah sampai kesimpulan aja nih Teh. Iya, udah sampai kesimpulan aja. Oke, kesimpulan ini dari topik kita ini, Iya. penyakit diabetes mellitus bukan sekedar penyakit biasa, tetapi penyakit yang cukup bahaya karena bisa kaki diamputasi dan lain-lain juga, dan juga kalau dibiarkan bisa menyebabkan kematian. Aduh, berarti sangat disayangkan banget. kita ya, harus Teh, ya. mencegah ya, Harus Teh, mencegah penyakit sebelum diabetes. diobati ya Teh. Oh iya, ya. itu slogan ya, lupa Iya, itu benar. slogannya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, Oke. pesan untuk masyarakat nih, buat teman-teman semuanya, gak lupa lagi kita harus menerapkan Gaya hidup sehat ya. Kita nggak bosan-bosan ya Teh Iya. untuk mengedukasi itu tentang penerapan gaya hidup yang sehat. betul. Nah, Apalagi pola makan ya, iya, dijaga. Terus olahraga juga Olahraga dijaga ya. sering deh, harus Sering-sering ya. olahraga. Meskipun gak setiap hari juga harus sering-sering. Nah, Jalan ya Teh, depan komplek gitu iya ya. benar banget Teh. Jalan doang lah ini teman-teman semuanya, bukan lari ya. Iya. Jadi bisa udah termasuk olahraga nih ya, Iya. jalan-jalan aja. Terus yang terakhir Selanjutnya cek gula cek darah. gula darah secara rutin. Secara rutin itu bukan berarti setiap hari ya Teh ya. Betul. Tetapi Takut dong Teh setiap hari ini itu ya dicek terus ya gula darahnya. Tapi setiap sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu bisa ya Teh ya. Yes. Itu mungkin guys pesan dari kita ya, dari kita berdua nih sebagai calon tenaga kesehatan kepada masyarakat, kepada teman-teman semua. Kita sudah memberikan pesan yang tadi itu Teh. Oke. Jadi Sedih kita banget. beres ya Teh. Iya, beres ya Teh, sedih Udah. banget ya. Udah guys. Sebenarnya kita juga mau membahas lagi ya Teh, lebih Iya, lanjut, lebih lanjut, karena tapi karena waktu ya Teh ya. betul. Karena waktu juga karena mungkin takutnya kalian juga bosen nih dengan Iya, ngedengerin pembahasan kita doang nih ya Iya. ngobrol ya. Mungkin cukup Oke. sampai di sini ya Teh Iya. ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain hari. Betul. Saya Syifa dan rekan saya Saya Sabrina. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.